لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Diari Baitullah. Di episode 3 kali ini, saya mau cerita tentang pengalaman bermalam di Musdalifah dan perjuangan menuju Mina untuk melontar jumrah. Ini adalah salah satu momen paling melelahkan sekaligus menguji kesabaran selama ibadah haji. Setelah matahari terbenam di Arafah, kami bergerak menuju Musdalifah, tapi perjalanan ke sana tidak langsung lancar karena begitu banyaknya jamaah yang diberangkatkan secara bergelombang dan kami sempat menunggu cukup lama di tenda Arafah. Kami baru benar-benar jalan beberapa jam setelah sholat maghrib. Nah, perjalanan menuju Musdalifah dilakukan dengan bus dan begitu sampai suasananya benar-benar luar biasa. Ribuan jamaah tumpah ruah dan hampir semua area dipenuhi orang yang mencari tempat untuk beristirahat. Kami bermalam di tempat terbuka, hanya beralaskan tikar atau kain ihram, beratapkan langit malam, di mana udara mulai dingin, angin sesekali kencang dan badan mulai terasa lelah. Tapi justru disitulah terasa nikmatnya ujian. Saya sempat terbahan sambil memandangi langit dan berpikir begini, ternyata rasanya mabit di Musdalifah. Sesampainya di Musdalifah, ternyata batu kerikil untuk melontar jumroh itu sudah disediakan dalam kantung oleh petugas. Jadi kami tidak perlu lagi mengumpulkan sendiri seperti yang dulu sering diceritakan oleh jamaah-jamaah sebelumnya. Ini sangat membantu, terutama bagi jamaah lansia atau yang fisiknya sudah mulai lelah, dan batu ini nantinya digunakan untuk melontar jumroh di Jamarat. Tantangan beratnya adalah saat menunggu bus ke Mina. Antrian sangat panjang, suasana panas, dan kondisi fisik banyak jamaah yang sudah mulai menurun. Dan di tengah proses itu saya melihat ada jamaah yang tiba-tiba pingsan. Kemungkinan karena tidak tahan dengan suhu yang begitu menyengat, mungkin karena juga sudah sangat kelelahan dan dehidrasi karena masih di Musdalifah menjelang siang hari, di mana beratapkan langit dengan suhu yang cukup panas. Dan petugas medis langsung datang membantu. Ada juga insiden kecil di dekat pintu bus, di mana seorang jamaah sempat terjepit karena dorongan antrian dari belakang. Bahkan ada pula yang terjepit di antara kerumunan antrian jamaah sebelum mencapai pintu bus karena desakan dari segala arah. Saya sendiri tanpa sengaja mendorong ibu-ibu yang saya tak kenal dari profesi mana, karena saat antrian saya juga didorong dari belakang, dan dengan kesempatan ini juga saya memohon maaf sebesar-besarnya untuk ibu tersebut yang tak sengaja saya dorong. Suasana memang cukup tegang, tapi alhamdulillah para petugas siap dan sigap menangani dan jamaah lainnya ikut membantu. Kami sempat merasa seperti terlantar seperti yang disampaikan di banyak berita. Kami sampai menjelang siang masih berada di Musdalifah, padahal di tahun-tahun sebelumnya semestinya jamaah sudah berhasil diberangkatkan ke Mina sebelum matahari terbit. Tapi tahun itu di 2023 memang terasa berbeda, mungkin karena jumlah jamaah dan antrian bus yang sangat padat. Semoga tidak terulang kembali. Tapi disitulah kesabaran benar-benar diuji. Kami terus menguatkan diri sambil saling mengingatkan satu sama lain bahwa semua ini adalah bagian dari rangkaian ibadah. Harus sabar, sabar, dan sabar. Akhirnya menjelang siang kami mendapat giliran naik bus dan diberangkatkan menuju Mina. Rasa lelah langsung disambut semangat baru karena sebentar lagi kami akan melontar jumrah. Insya Allah di episode berikutnya saya akan cerita tentang pengalaman lontar jumrah di Jamarat dan bagaimana menjaga energi serta emosi saat berada di tengah lautan manusia, dan tips melontar jumrah agar lancar. Kalau cerita ini bermanfaat, jangan lupa share, dan jika ada cerita yang mungkin sama bisa ditinggalkan dalam kolom komentar. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك